Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPL Bunga. Enam. Bunga Jangan ingat lagi. akan memaparkan atau menyajikan hasil diskusi kami. Kelompok kami yaitu Siapa ayo? Kadang lagi jangan. Ya. ada Sosial Aziza yang saya sendiri, kemudian Siti Kamila, Wede. Siti Rahman, Tutuk Karyani, Waya Mastiani, dan Zahra Turisa. Baik, langsung saja masalah pertama yaitu pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional adalah proses pengembangan Baik. Maaf, kita ulangi. Pembelajaran sosial emosional adalah proses pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk mengenali dan mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian ada beberapa peran guru yang sebenarnya tidak bisa kita sebutkan, tetapi salah satu beberapanya kami sebutkan 5 saja di sini. Pertama yaitu pembelajaran sosial, yaitu guru membantu siswa memahami dan mengembangkan kemampuan sosial seperti kerjasama, komunikasi dan empati. Kemudian pengelolaan emosi, guru membantu siswa mengenali, memahami dan mengelola emosi mereka sendiri serta memahami orang lain. Yang ketiga, pembelajaran karakter. Peran guru juga membantu siswa untuk mengembangkan karakter yang positif seperti kejujuran, integritas dan tanggung jawab. Yang keempat, pembelajaran keterampilan hidup. Selain mempelajari keterampilan akademik ataupun akademik, guru juga membantu siswa mengembangkan keterampilan hidup yang berfungsi atau bisa dilakukan mereka di kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu pengembangan kemampuan sosial emosional. Ini juga perlu sebagai guru kita mengajarkan kepada siswa untuk membantu kemampuan emosional yang seperti kemampuan mengelola stres, kemampuan mengembangkan hubungan yang positif dengan orang lain, dan kemampuan mengambil keputusan yang bijak. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Selanjutnya, tantangan seorang guru dalam penerapan sosial emosional. Yang pertama yaitu mengelola emosi pribadi. Yaitu guru harus mampu mengelola emosi mereka sendiri dengan baik untuk menjadi contoh yang baik bagi siswa. Kemudian yang kedua, membangun hubungan positif, yaitu menciptakan dan mempertahankan hubungan positif dengan setiap siswa adalah tantangan terutama dalam kelas dan beragam latar belakang dan kebutuhan. Kemudian yang ketiga yaitu menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung, yaitu guru harus memastikan bahwa kelas mereka adalah tempat yang aman dan mendukung di mana siswa merasa dihargai dan didukung. Selanjutnya, sinopsis film Laskar Pelangi. Laskar Pelangi menceritakan tentang kisah anak-anak dari desa Belitung yang dikategorikan sebagai anak-anak miskin di desa Belitung. Anak-anak tersebut tidak berhenti berusaha untuk memperbaiki masa depan mereka. Mereka merupakan siswa SD Muhammadiyah, SD tertua di desa Belitung. Di sekolah ini terdiri dari 10 siswa. Nah, kemudian guru-guru di sekolah itu terus berupaya untuk mempertahankan SD Muhammadiyah agar tidak ditutup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, teman-teman, baik, ini ada video cuplikan dari video Laskar Pelangi. Silakan disimak ya, disaksikan. Tadi ada kan beliau mengatakan bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, di situ gimana kita perannya sebagai seorang guru adalah kita memotivasi siswa kita tersebut agar mereka lebih termotivasi untuk mencapai atau mengembangkan bakat dan
dan ide-ide mereka sendiri. Khususnya di sini kan di daerah yang sangat terpencil, terus rakyat atau siswanya memiliki latar belakang yang ekonomi rendah ya, rendah ke bawah. Nah di sini peran guru tersebut sangat memberikan efek positif bagi siswa yang ada di daerah tersebut. Oke, next. Nah cuplikan yang kedua. Harus jadi yang besok berada. Tadi ada kan kalimat Bapak Iya. siapa namanya? Bapak itu tadi kan ada dia apa kesannya kalimat dari Bapak tersebut, meremehkan kemampuan siswa. Nah, di mana beliau sendiri di situ sebagai seorang guru. Nah, itu tidak layak untuk kita keluarkan kata-kata yang seperti itu karena itu adalah selain kita meremehkan siswa kita sendiri, terus itu contoh yang tidak baik kita sebagai seorang guru. Nah, di sini ada hal yang positif kita ambil adalah di sini Ibu Mus, beliau tetap bertahan di daerah tersebut untuk mendedikasikan dirinya di sekolah tersebut agar tidak ditutup. Ya, berikutnya akan dilanjutkan oleh Baik, selanjutnya di sini hal penting yang muncul saat menonton film Laskar Pelangi. Di sini peran penting sekolah sebagai tempat untuk berharap dan bermimpi, serta peran guru dalam membentuk masa depan para siswa. Yang kedua, dinamika hubungan antar karakter yang menggambarkan persahabatan, kebersamaan dan semangat gotong royong. Kemudian penggambaran kearifan lokal dan keunikan budaya daerah. Kemudian kesan universalnya, yaitu tentang penting pendidikan, kesetiaan dan semangat pantang menyerah. Selanjutnya, hal yang dipelajari dari film Laskar Pelangi yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Ibu Mus menyadari bahwa peserta didiknya berasal dari latar belakang yang berbeda dan memiliki kemampuan yang beragam. Seperti pemeran utamanya Ikal yang sadar bahwa dia menyukai dan memiliki potensi pada sastra. Kemudian yang kedua, beragam tantangan yang tidak mudah mengajar di SD Muhammadiyah yang harus dihadapi Ibu Mus. Namun, Bu Mus mampu mengelola dirinya, mampu mengelola emosinya agar terus semangat dan termotivasi memberikan pengajaran secara maksimal kepada siswanya. Kemudian, pembelajaran bervariasi sehingga siswa tidak bosan, misalnya yang dilakukan oleh Ibu Mus yakni mengajar siswa Laskar Pelangi belajar di luar kelas karena mengingat latar belakang lingkungan siswa. Dan yang terakhir, Ibu Mus selalu memberikan motivasi dan keyakinan kepada siswanya untuk menggenggam cita-cita tingginya. Selanjutnya, baik, yang selanjutnya yaitu alternatif film lain yang bisa ditonton selain Laskar Pelangi tadi yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan, yaitu film Sekolah Rimba dan film Negeri Manggarai. Di sini saya akan menjelaskan tentang film Sekolah Rimba. Pelajaran dari film Sekolah Rimba dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional yaitu akses pendidikan yang paling utama adalah pada baca tulis dan berhitung harus menjadi dasar yang dimiliki oleh orang Indonesia baik yang ada di kota maupun di desa atau di pedalaman suku. Berdasarkan film Sekolah Rimba ini, kita bisa mempelajari hubungan guru sebagai agen perubahan, yaitu yang pertama, menjadi guru adalah panggilan jiwa, bukan hanya mengajar dalam kelas, namun dimanapun dan dengan kondisi apapun. Yang kedua, pendidikan bukan hanya untuk kalangan yang tinggal di daerah perkotaan, namun juga untuk kalangan yang tinggal di wilayah tertinggal. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan sosial dan relasi yang baik akan memudahkan kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang pelajaran yang bisa diambil dari film Negeri Lima Menara yang berhubungan dengan pembelajaran sosial nasional. Nah, di sini yang pertama yaitu terkait dengan bagaimana peran kita sebagai guru nantinya.
dapat mengajarkan tentang betapa pentingnya dukungan sosial, dukungan empati, dan juga dukungan kerjasama dalam menghadapi tantangan hidup. Kemudian selain itu yang bisa diambil yang berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional yaitu tentang keterampilan bagaimana siswa dapat mengelola emosinya sendiri, tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga dalam keadaan masyarakat maupun di sekolah. Selain itu juga dalam film Lima Menara ini dapat memberikan contoh nyata dari penerapan ataupun komponen pembelajaran sosial emosional yang mana di sana kan terdapat permasalahan hingga akhirnya mereka bisa mengikuti lomba dan gurunya juga bisa mengolah emosi mereka dari yang tidak semangat sampai akhirnya bisa meraih juara. Nah selanjutnya untuk kesimpulan dari ketiga film ini yaitu kita bisa belajar sebagai gurunya sebagai agen perubahan agar bagaimana kita ini bisa memberikan dedikasi dan empati yang dapat membantu mereka untuk membangkitkan potensi mereka tidak hanya dalam bidang akademik maupun juga non akademik. Selain itu juga dapat menanamkan nilai-nilai sosial, emosional, baik empati, motivasi dan juga semangat yang tinggi dalam mereka bisa bertarung atau berlomba di luar sekolah dan juga bertanding dengan sekolah yang mereka anggap lebih tinggi dari mereka. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan kawan-kawan. Langsung saja. Pertanyaan dari Bu Mariana perwakilan dari kelompok 4. Apa hal yang bisa dikaitkan antara keadaan pembelajaran di sekolah dasar masa sekarang dengan nilai pembelajaran emosional dari film Laskar Pelangi? Terima kasih. Ya baik, terima kasih atas pertanyaan dari Rika Aryani. Maaf, saya terima kasih atas pertanyaan dari Rika Aryana terkait apa hubungan antara pembelajaran sekolah dasar yang masa kini dengan yang ada di Laskar Pelangi atau depannya. Nah, hubungan antara pembelajaran sekolah dasar masa kini dan nilai dan pembelajaran sosial emosional dari Laskar Pelangi terletak pada semangat belajar. Nah, jadi untuk masa sekarang semangat belajar itu masih menjadi tantangan sebagai guru, khususnya pada sekolah yang di pedalaman seperti itu. Selain itu juga bagaimana ketahanan menghadapi kesulitan dalam belajar dari tidak hanya dari sarana prasarana tapi juga semangat belajarnya. Selain itu juga dari pentingnya pendidikan karakter, hubungan emosional dari guru serta pengembangan kemandirian dan persahabatan antar siswa. Untuk nilai-nilai ini dapat diterapkan untuk meningkatkan motivasi kerjasama dan perkembangan sosial emosional mereka di sekolah dasar saat ini. Nah, jadi sebagian besar itu tentunya masih sama ya dengan pendidikan saat ini di sekolah dasar. Jadi kedepannya untuk ibu guru ya diharapkan dalam menyaksikan video ini dapat belajar dan juga dapat menerapkannya bagaimana bisa menyelesaikan masalah seperti tersebut. Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Kalau dari Rika, apakah kami? Berakhirnya dari penjawaban pertanyaan dari Rika tadi, maka berakhir pula presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang mengenakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Tadi sempat goyang kan ada Bapak? Kayak ada. Masih. 14 menit. Iya, ya.